Halo semuanya, perkenalkan nama aku Resa Julani. Di video kali ini aku bakal bahas hal-hal menarik di KSM 2022 serta aku bakal kasih tip dan trik memaksimalkan belajar selama 1 bulan sebelum KSM 2022. Sebelum itu jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian dan subscribe channel ini biar makin berkembang. Sebelum itu, teman-teman, kita catat tanggal-tanggal penting sebelum pelaksanaan KSM 2022. Tanggal 11 sampai 20 Juli ada KSM Satuan Pendidikan, jadi di madrasah masing-masing. Kemudian ada pendaftaran KSM kabupaten atau kota tanggal 13 sampai 26 Juli 2022. Ini dilakukannya biasanya oleh sekolah masing-masing. Kemudian ada uji coba KSM kabupaten atau kota tanggal 10 sampai 11 Agustus dan pelaksanaan KSM kabupaten atau kota tanggal 13 sampai 14 Agustus 2022. Selanjutnya ada pengumuman pemenang KSM kabupaten atau kota tanggal 18 Agustus 2022 dan kedepannya dilanjutkan oleh KSM provinsi pada tanggal 10 sampai 11 September, pengumuman pemenang KSM provinsi 14 September. Setelah itu dilanjut tanggal 10 sampai 14 Oktober yaitu KSM nasional di lokasi KSM nasional yaitu DKI Jakarta. Sebenarnya untuk beberapa tahun ke belakang pelaksanaan KSM itu dilakukan secara offline. Tetapi karena adanya pandemi COVID-19, maka 3 tahun ini KSM dilakukan secara online di tempat masing-masing, kecuali KSM tingkat nasional yang dilaksanakan di DKI Jakarta. Kemudian untuk bidangnya sendiri, entah tahun berapa berubah, tahun sekarang itu sama tahun-tahun lalu 2 tahun sebelumnya itu berubah menjadi bidang yang terintegrasi sains dan ilmu-ilmu keislaman. Jadi kajiannya itu tentang konsep agama Islam yang nantinya akan dituangkan dalam soal yang ada dalam Al-Quran. Nanti di depan kita akan bahas bagaimana sih gambaran-gambaran soal tahun-tahun sebelumnya. Ternyata setiap manusia itu memiliki kemampuan belajar secara alami. Setiap manusia memiliki kemampuan otak untuk mengingat informasi sekitar 30 juta jam memutar video yang ada di YouTube. Nah, kita punya waktu 1 bulan untuk memaksimalkan belajar sebelum KSM 2022. Di sini aku akan berbagi tips dari pengalaman aku 2021 lalu. Yang pertama, pahami apa yang ada di kisi-kisi. Nah, untuk kisi-kisi sendiri, kalian bisa akses di laman KSM Kemenag. Di sana udah ada link Google Drive, tinggal kalian download dan kalian lihat kisi-kisinya. Kalian itu harus paham betul apa yang ada di kisi-kisi. Jangan cuma baca-baca, tapi kalian harus hafal materi yang ada di kisi-kisi tersebut. Yang kedua, dalami materi. Nah, untuk memperdalam materi, kalian harus paham dulu kisi-kisi tadi. Setelah kalian paham, baru kalian dalami materi tersebut. Nah, untuk memperdalam materi, kalian bisa baca di buku-buku. Untuk tahun kemarin, karena aku sendiri di bidang biologi, aku baca buku Campbell. Nah, kalian bisa cari buku-buku tersebut di laman-laman terpercaya. Tujuan dari mendalami materi membuat kita bertambah wawasan, karena nggak semua soal-soal KSM itu kita pelajari di tingkat SMA. Jadi kita harus baca-baca buku seperti yang tadi aku sebutin, yaitu buku Campbell, di mana buku ini udah masuk ke jenjang perkuliahan. Yang ketiga, latihan soal-soal tahun sebelumnya. Menurut aku, dari tahun ke tahun soal KSM itu nggak jauh beda. Masih sama konsepnya, cuma yang beda itu soalnya. Nah, buat mengasah pemahaman kalian, kalian perlu lihat soal-soal tahun sebelumnya, 3 tahun ke belakang, bahkan 4 tahun ke belakang. Kalian harus belajar, dalami, dan ulik-ulik lagi soal-soal tersebut. Untuk akses soal-soal tahun sebelumnya, kalian bisa lihat di Google atau di YouTube banyak channel yang membahas soal-soal tahun lalu, bahkan 4 tahun ke belakang.
Dengan cara kamu belajar soal-soal tahun sebelumnya, kamu bisa membandingkan soal tahun lalu sama tahun berikut-berikutnya atau tahun-tahun sebelumnya, apa aja yang sering keluar. Jadi kamu lebih terfokus di materi tersebut. Menurut aku, buat ngebahas soal-soal tahun lalu itu sangat penting karena kita udah ada gambaran nih buat tahun berikutnya itu soalnya kayak gimana, atau bahkan ada di beberapa soal yang muncul di tahun berikutnya. Jadi ini sangat penting dan aku sangat saranin buat kalian. Yang keempat, dalami bahasa Arab dan bahasa Inggris kalian. Nah, ini penting banget dan sangat penting karena untuk KSM tahun 2021 dan 2022 sudah terintegrasi ya teman-teman. Jadi, beberapa soal memang memakai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian, kalian juga harus paham dengan unsur-unsur agama seperti zakat atau unsur-unsur agama lain yang ada di kisi-kisi, terutama hafalan ayat-ayat Al-Quran dan surat-surat di dalam Al-Quran. Karena untuk soalnya saja berhubungan sama keislaman. Jadi banyak unsur-unsur sains seperti biologi atau kimia yang erat hubungannya sama keagamaan. Misal, aku kasih contoh untuk tahun lalu. Di beberapa soal itu ada yang memakai ayat Al-Quran yang dihubungkan dengan ilmu-ilmu sains. Seperti misal tentang kehidupan, tentang makhluk hidup yang erat kaitannya dengan ayat Al-Quran. Jadi kita juga harus hafal mungkin paham dengan beberapa ayat Al-Quran. Yang terutama sih yang paling penting bisa bahasa Arab. Jadi untuk kalian jangan mendalami hanya materi sains seperti biologi, fisika atau mata lomba yang kalian kerjakan atau mata lomba yang kalian ikuti. Jangan terfokus di sana karena soal-soalnya juga memakai bahasa Arab. Meskipun gak semua, tapi kebanyakan memakai bahasa Arab dan bahasa Inggris, kalian nanti gak akan ngerti apa yang ditanyakan di soal kalau kalian gak ngerti bahasa Arab sama bahasa Inggrisnya. Dan percuma aja, kalian kan belajar biologi, nanti gak tahu apa yang ditanyakan, pertanyaan itu seperti apa. Kalian gak tahu kan harus jawab bagaimana. Jadi kalian juga harus mendalami lagi bahasa Arab dan bahasa Inggris kalian. Yang kelima, pilih waktu dan metode belajar yang efektif. Misal kayak aku tahun lalu nih. Aku ketika lagi sibuk, misal lagi keluar rumah atau lagi mengerjakan sesuatu. Nah, aku gunain waktu tersebut buat baca-baca buku. Kan kalau baca buku bisa kapan aja, di mana aja. Kalian bisa baca buku, memperdalam materi kalian dengan baca buku. Nah, kemudian untuk bahas-bahas soal, aku gunain setiap hari. Setiap hari aku bahas soal tahun ke tahun. Misal hari ini aku bahas soal tahun 2019, setengahnya aja nggak apa-apa. Asal kalian satu hari itu bahas soal. Kemudian, nah kamu kasih waktu. Di jam berapa kamu bakal belajar materi lainnya. Misal di jam 7 atau lagi fresh-freshnya otak, kamu belajar materi-materi lainnya. Nah, untuk metode belajar yang ini, setiap orang itu berbeda-beda. Aku sendiri, aku itu lebih paham ketika aku melihat atau mendengarkan video. Jadi, aku gunain waktu tersebut buat nonton video materi-materi pembahasan lainnya. Bisa dari platform belajar atau dari YouTube. Banyak sekali di YouTube channel-channel yang membahas soal-soal KSM atau bahkan materi-materi yang lebih dalam. Target dalam belajar itu penting teman-teman. Misal kamu di hari ini targetin belajarnya materi apa? Materi A atau B kah? Kamu ingin selesai materi ini kapan? Satu hari mau selesai beberapa materi atau materi apa aja? Ini penting banget karena biar kamu nggak bingung ke depannya. Aku udah belajar apa aja nih? Aku tinggal belajar apa aja nih? Aku belum belajar apa aja nih? Jadi kamu lebih tentu dalam belajar dan lebih bisa mencapai target dan goals kamu di akhir nanti. Selain adanya target ini, kamu juga nantinya dalam belajar bisa lebih berkonsentrasi karena sudah tersusun rapih. Kamu mau belajar apa aja dan kapan aja. Yang keenam, nah ternyata belajar itu ada batasnya teman-teman.
Jangan mentang-mentang kamu orangnya yang ambisius, belajar terus-menerus tiap jam, tiap waktu. Nggak begitu, itu salah besar. Kamu bisa sakit nanti pas hari H ketika kamu dipacu terus-terusan untuk belajar setiap waktu, bahkan setiap hari atau setiap jam. Kamu perlu istirahat. Misal pada hari ini kamu belajar 2 jam. Nah, kamu bisa istirahat 5 menit. Setelah 1 jam pelajaran kamu bisa istirahat 5-10 menit. Namun di sini juga kamu jangan istirahat kelamaan atau istirahatnya lama banget sampai berjam-jam. Ini bakal buat kamu males. Ini juga salah ya teman-teman. Kamu harus target misal istirahat 5 menit. Kamu bisa gunain waktu tersebut buat ngopi kah atau minum berbaring, buat kamu lebih fresh lagi otak, sehingga kamu lebih berkonsentrasi lagi ke depannya. Ingat ya teman-teman, jangan kelamaan, jangan terus-menerus, tapi jangan juga sebentar. Kamu harus ada batasan dan ada jeda untuk istirahat, biar kamu nanti pas hari H nggak sakit. Yang ketujuh, istirahat dan makan yang cukup. Ini penting, bahkan sangat penting. Mungkin semuanya juga penting. Ini juga penting. Kamu harus istirahat dan makan yang cukup. Biarkan kita punya waktu hanya 1 bulan. Karena kamu bisa kelelahan, capek belajar, kamu juga harus diimbangi dengan makan dan istirahat yang cukup. Biar badan tetap fit, konsentrasi otak tetap terjaga, dan pas hari H kamu nggak sakit dan badan kamu tetap sehat. Nah, ini buat teman-teman karena waktu kita cuma 1 bulan, jadi belajar terus-terusan atau karena kita dipacu untuk terus belajar selama 1 bulan. Nah, kalian harus imbangi sama makan dan istirahat yang cukup. Nanti biar nggak buyar apa yang telah kamu pelajari, nanti tiba-tiba lupa karena capek, karena nggak konsen, kamu lupa apa yang kamu pelajari sebelumnya. Jadi, makan dan istirahat yang cukup. Yang ke-8, berdoa dan meminta dukungan dari orang-orang terdekat. Nah, kita udah belajar keras, kita udah belajar semaksimal mungkin selama 1 bulan. Jangan lupa berdoa, karena usaha tanpa doa itu mustahil ya teman-teman. Kita serahkan kepada Tuhan, nantinya seperti apa, hasilnya seperti apa. Kita percayakan kepada Tuhan, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Selain itu, kita juga harus meminta dukungan kepada orang-orang terdekat. Ini penting juga ya teman-teman, karena dengan adanya dukungan dari orang-orang terdekat, motivasi dari mereka, dari sahabat, teman, orang tua, kita bisa lebih semangat, kita lebih bisa legowo, rendah hati menerima hasilnya nanti. Oke, segitu aja tips dan trik dari aku. Semoga untuk KSM 2022 nanti kalian bisa sukses, bisa membanggakan sekolah, bisa mendapatkan hasil terbaik semaksimal mungkin. Good luck teman-teman. Jangan lupa like, komen, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Di video selanjutnya bakal ada hal-hal menarik yang bakal aku bahas lagi loh. Jangan lupa komen ya teman-teman. Kalau ada kritik dan saran ataupun pertanyaan, bisa kalian sertakan di kolom komentar. Dadah, sampai jumpa.